Biografi singkat Erikson. Erik H. Erikson adalah seorang psikolog dan psikoanalis asal Jerman yang terkenal karena teorinya tentang perkembangan psikososial manusia. Erik Erikson mengembangkan teori perkembangan psikososial yang terdiri dari 8 tahap kehidupan, yaitu yang berfokus pada konflik-konflik utama yang harus dihadapi individu pada setiap tahap. Di sini juga Erikson memperoleh gelar PhD dari Universitas Harvard, dan dalam karirnya ia bekerja di sejumlah lembaga termasuk Institut Psikoanalis di Boston. Dan ia juga menghabiskan waktu di Amerika Serikat, di mana ia mengajar di universitas dan menulis berbagai karya yang mendalami perkembangan manusia. Yang kedua, manusia dalam pandangan Erikson. Erikson melihat manusia sebagai individu yang berkembang melalui serangkaian tahapan kehidupan yang dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan. Pandangan tentang siapa itu manusia didasarkan pada konsep identitas dan ego development yang berkelanjutan. Di sini juga Erikson mengajukan teori perkembangan psikososial yang terdiri dari 8 tahap yang mencakup seluruh rentang kehidupan dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Pada setiap tahap, individu dihadapkan pada konflik psikososial yang harus diselesaikan untuk mencapai perkembangan sehat. Konflik-konflik ini mempengaruhi cara manusia memahami diri mereka sendiri dan hubungan mereka dengan orang lain. Secara umum, Erikson melihat manusia sebagai makhluk yang aktif dalam membentuk identitas dan kepribadiannya melalui pengalaman sosial dan interaksi dengan orang lain. Bagi Erikson, manusia bukanlah entitas yang statis. Mereka terus-menerus berkembang dan beradaptasi sepanjang hidup, menghadapi tantangan dan perubahan yang memengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Manusia menurut Erikson adalah individu yang selalu berkembang, berjuang untuk menemukan dan mempertahankan identitasnya, dan dipengaruhi oleh dinamika sosial sepanjang hidupnya. Menurut teori Erikson membahas tentang perkembangan manusia yang dikenal dengan teori perkembangan psikososial. Pada teori psikososial ini menjelaskan bahwa perkembangan manusia dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang menjadikan manusia matang secara fisik dan psikologis. Menurut teori psikososial Erikson, kepribadian terbentuk ketika seorang melewati tahap psikososial sepanjang hidupnya. Perkembangan manusia dibedakan berdasarkan kualitas ego dalam 8 tahap perkembangan. 4 tahap pertama terjadi pada masa bayi dan kanak-kanak. Tahap kelima pada masa remaja, dan tahap terakhir pada masa dewasa dan usia tua. Dari 8 tahap tersebut, Erikson lebih memberi
memberi penekanan pada masa remaja, karena masa tersebut merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Yang ketiga, konsep utama teori Erikson. Di sini membahas tentang dua hal. Yang pertama, kebingungan identitas. Kebingungan identitas terjadi pada tahapan identitas dan kebingungan peran yang merupakan krisis utama pada masa remaja sekitar usia 12 hingga 18 tahun. Kebingungan identitas bisa terjadi apabila individu merasa bingung dengan berbagai pilihan atau pengaruh eksternal yang datang dari keluarga, teman, atau masyarakat. Keadaan ini bisa mengarah pada ketidakpastian atau rasa terasing yang sangat khas pada masa remaja, tetapi dapat berkelanjutan jika tidak ada pencairan atau pembentukan identitas yang jelas. Yang kedua, tahapan psikososial dalam perkembangan kepribadian. Erikson membagi perkembangan manusia menjadi 8 tahapan yang masing-masing melibatkan konflik psikososial yang perlu diatasi untuk mencapai perkembangan yang sehat. Setiap tahapan menggambarkan tentang yang berbeda yang harus diselesaikan individu untuk berkembang secara psikologis dan sosial. Berikut ada 8 tahapan, yaitu kepercayaan dan ketidakpercayaan. Pada tahap ini, bayi belajar untuk mempercayai orang di sekitar mereka atau merasa tidak aman dan curiga terhadap dunia. Yang kedua, kemandirian dan rasa malu atau keraguan. Anak-anak mulai belajar keterampilan fisik dan emosional dasar seperti berjalan dan berbicara. Jika mereka didorong untuk mandiri, mereka mengembangkan rasa percaya diri. Jika ditekan atau dihukum berlebihan, mereka bisa merasa malu dan ragu. Yang ketiga, inisiatif dan rasa bersalah. Anak-anak mulai mengambil inisiatif dalam aktivitas mereka. Jika mereka didorong, mereka menjadi lebih percaya diri dan kreatif. Jika dikendalikan atau dihukum, mereka bisa merasa bersalah. Yang keempat, identitas dan kebingungan peran. Seperti yang telah dijelaskan, remaja berusaha menemukan identitas mereka dan tempat mereka dalam masyarakat. Yang kelima, kerja keras dan inferioritas. Pada tahap ini, anak-anak mengembangkan keterampilan dan kemampuan akademik. Jika mereka merasa kompeten, mereka mengembangkan rasa percaya diri. Jika mereka gagal, mereka bisa merasa inferior. Yang keenam, intimasi dan isolasi. Dewasa muda membangun hubungan intim dengan orang lain. Kegagalan dalam hal ini bisa mengarah pada isolasi sosial. Yang ketujuh, generativitas dan stagnasi. Pada usia parubaya, individu berusaha untuk memberi kontribusi kepada generasi berikutnya melalui pekerjaan, keluarga, dan masyarakat.